terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari saat ini saudara, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita bawa di hadapan Tuhan, memuji Dia buat kebaikan yang luar biasa. Haleluya. Segenap hati aku memuji, katanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, amin. Ku angkat tanganku memuji, oh ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, oh mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kami percaya Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin, amin. Haleluya. Saudara katakan, Kau terbesar dan termulia. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, oh, dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh, 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 oh. Biarlah semua memujimu. Oh, oh, Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua yang baik Engkau telah berikan dalam hidup kami.
Dari awal Tuhan Kau menciptakan kami, semuanya begitu indah. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai, katakan, karya yang mulia. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari saudara katakan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Thank you Jesus. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan pada Tuhan saat ini. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, amin, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Amin. Haleluya. Ini kerinduan kami, agar kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, bentuk kami sesuai kehendak-Mu dengan firman-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup kami, hati kami, paradigma kami Tuhan, agar berkenan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Dengan segenap hatimu saudara katakan, agar indah bagimu. Amin, amin. Ini kerinduan kami, agar indah, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat cara hidup kami. Oh, biar firman-Mu Tuhan saat ini mengajar kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan Engkau. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Muara Karang. Kita bersyukur kita bisa beribadah, dan setiap ibadah kita percaya
Di dalamnya ada perjumpaan dengan Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua menjalani kehidupan hari demi hari di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini saya bisa melayani di tempat ini. Untuk Bapak Gembala dan semua pelayan Tuhan, biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita semua terberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Engkaulah Tuhan yang menuntun hari demi hari kehidupan kami, dan tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam Engkau. Itulah sebabnya kehidupan kami yang sudah ditebus, yang sudah dibayar mahal, sungguh kehidupan yang mulia. Dan kebenaran firman-Mu, Injil itu terus bekerja di dalam kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami, mendewasakan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati umat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Urapi juga hamba-Mu sehingga dengan pertolongan Roh Kudus dapat menyampaikan kebenaran ini dengan baik dan dimengerti oleh umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Dimanapun Anda berada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun saudara memuji dan menyembah Dia. Hari ini saya akan berbicara tentang knowing God. Bagaimana setiap kita itu punya pengenalan yang semakin dalam, pengenalan yang semakin dekat dengan Tuhan kita. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya dan kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow, luar biasa. Ini adalah kerinduan terbesar dari Rasul Paulus. Seorang rasul yang punya pencapaian yang hebat, punya prestasi yang hebat, mendirikan banyak jemaat, tetapi kerinduan terbesarnya adalah mengenal Kristus. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan demikian, hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa. Jadi Tuhan ingin kekristenan kita itu semakin dewasa. Sama-sama katakan dewasa. Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen yang anak-anak terus, yang dikasih susu, makanan ringan. Tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu. Juga semakin, perhatikan, semakin mengenal, ya, semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Hanya Dialah yang patut dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Itu dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Ya, jadi Tuhan menginginkan kita bertumbuh semakin dewasa. Pengenalan kita akan Kristus tidak boleh sama, harus semakin kenal, harus semakin tahu, harus semakin mengalami Kristus. Dan kalau kembali kepada Filipi tadi, tujuannya apa saudara? Tujuannya menjadi serupa dalam kematiannya, menjadi semakin serupa dalam Kristus, dengan Kristus. Ketika Anda jadi Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan saudara, pengenalan
Anda akan Tuhan yang makin bertambah itu bukan membuat Anda hanya sekedar makin tahu secara pengetahuan. Kalau kita cuma makin tahu secara pengetahuan, nanti kita bisa jadi orangnya apa? Sombong, jadi ahli Taurat, tahu firman. Tidak cukup, tidak demikian. Tetapi harus ada perubahan. Perubahannya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Suami semakin serupa dengan Kristus, istri semakin serupa dengan Kristus, anak-anak semakin serupa dengan Kristus, hamba-hamba Tuhan semakin serupa dengan Kristus, jemaat semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, dengar pesan ini, bahwa kerinduan terbesar yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita adalah pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus harus terus ada di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Ya, bicara tentang pengenalan, apa yang harus kita miliki? Karena pada dasarnya kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan pengetahuan kita sebagai manusia. Karena Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang sangat mulia, kita berdosa. Tuhan yang sangat hebat, kita lemah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang besar itu memperkenalkan dirinya. Wow, ini yang luar biasa. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sehingga yang tadinya kita nggak bisa mengenal Allah. Karena kita manusia berdosa, Allah yang kudus. Kita manusia yang terbatas, Allah yang tidak terbatas. Tapi Allah itu datang, Dia memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah kita melihat Allah. Karena Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Dia menjadi manusia, ada di antara kita, sehingga kita bisa mengenal Dia. Kita juga bisa mengenal lewat apa? Lewat firman Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Saudara, betapa hebatnya firman Tuhan yang kita miliki. Bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan tentang Kristus, menjelaskan tentang Yesus. Bahwa firman Tuhan yang kita miliki dari mulai perjanjian lama ya sampai kepada perjanjian baru itu sebenarnya sedang menceritakan apa saudara? Menceritakan satu pribadi ya. Satu pribadi yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus ya. Satu pribadi. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita dapat mengenal siapa Allah melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Yesus ya di perjanjian lama adalah Kristus yang dinubuatkan. Dalam Injil Dia adalah Kristus yang diberitakan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul Dia adalah Kristus yang diberitakan. Tapi di dalam Injil maksud saya ada Kristus yang ya dinyatakan. Dan di dalam surat-surat Dia adalah Kristus yang dijelaskan. Dan di dalam kitab Wahyu Dia adalah Kristus yang diharapkan. Luar biasa. Jadi bicara tentang pengenalan akan Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan semua berbicara kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab menolong kita untuk bisa lebih dalam mengenal Yesus, mengenal Tuhan tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya pengenalan kita akan Kristus semakin dalam, semakin bertumbuh? Yang pertama, keintiman.
Anda tidak bisa mengenal seseorang dengan baik kalau Anda tidak membangun keintiman. Anda tidak membangun apa? Kebersamaan, kedekatan dengan orang tersebut. Anak-anak muda yang pacaran tentu tidak mau pacaran, ketemunya cuma sekali setahun. Suami istri, kita ketemunya cuma sekali sebulan aja. Nggak mau, karena apa? Karena Anda nggak bisa mengenal kalau tidak memberikan waktu. Kita tidak bisa mengenal seseorang kalau kita tidak membangun kebersamaan, keintiman. Itulah sebabnya setiap kita, siapapun saudara, harus terus berusaha untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Itulah sebabnya kita harus punya waktu pribadi. Ibadah secara komunal, ibadah secara bersama-sama itu baik, Bapak Ibu. Alkitab juga meminta kita supaya kita tidak meninggalkan persekutuan, komunitas, komsel, apa saja namanya. Tetapi pun Alkitab mengajar kita supaya kita punya waktu masing-masing, punya waktu yang sendiri, punya waktu secara personal. Untuk apa? Mengenal Kristus. Doa-doa pribadi kita, pembacaan Alkitab yang terus-menerus secara rutin kita jaga. Waktu-waktu doa, waktu-waktu sendiri, waktu-waktu Anda mengasingkan diri dalam keheningan. Yesus pun melakukan hal yang sama. Kita lihat di kitab Injil bagaimana dia beberapa kali mencari tempat yang sunyi, menyendiri dalam keheningan, membangun persekutuan dengan Bapa di surga. Tuhan juga mau kita demikian. Karena itu saudara-saudara berdoa, membaca Alkitab, ya, itu harus sesuatu yang apa saudara-saudara? Bukan cuma sekedar disempatin, tapi diniatin. Ini saudara-saudara, diniatin, bukan cuma sekedar disempatin. Kadang-kadang kita merasa nggak punya waktu. Kita terlalu sibuk dengan apa? Urusan kita setiap hari. Sampai kita bilang, aduh nggak ada waktu. Memang kalau mau baca Alkitab, berdoa, itu bukan soal waktu, itu soal niat. Kalau kita niat, maka apa? Kita pasti akan apa? Memberikan waktu untuk membangun keintiman persekutuan dengan Tuhan. Kadang-kadang waktu kita bisa pakai untuk hal-hal yang lain, kesenangan daging kita. Kadang-kadang masih bisa kita pakai ya untuk olahraga, untuk saudara-saudara berkebun, ya, membersihkan kembang depan rumah, nonton sinetron, ya kan? Apa saja. Tetapi kalau kita tidak punya niat membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan, maka kita sering mengkambing hitamkan kesibukan. Padahal Tuhan ingin saudara sibuk supaya saudara bisa bekerja. Lewat bekerja Anda diberkati. Jangan kambing hitamkan apa? Kesibukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudara dikasih kesibukan oleh Tuhan, pekerjaan oleh Tuhan. Tetapi tidak menjadi alasan untuk kita tidak membangun keintiman, persekutuan bersama dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita punya waktu secara pribadi, semakin kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itulah sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki, aku, diri sendiri yang menghendakinya. Ada suatu niat, ya, dari diri sendiri untuk membangun keintiman yang ku kehendaki, personal, pribadi. Semakin Anda ingin mengenal Tuhan, maka Anda harus punya waktu untuk bersekutu dengan Dia. Kita tahu hari-hari ini banyak masalah, banyak pergumulan yang kadang-kadang membuat orang juga jadi malas berdoa, ya, malas baca Alkitab. Tetapi Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Semakin kita menantikan Tuhan, kadang-kadang kita malas berdoa karena masalah, karena kelelahan. Tetapi teruslah nantikan Tuhan. Bawalah dirimu untuk terus intim dengan Tuhan. Maka di situ ada kekuatan yang baru untuk terus berjalan makin mengenal Tuhan. Tidak lelah untuk makin belajar siapa itu Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang terus menerus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kekuatan menyelesaikan masalah, kekuatan berjalan menjalani kehidupan perjalanan selanjutnya, tetapi kekuatan untuk apa? Semakin mengenal Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kerinduan. Yang pertama, bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan, knowing God, makin mengenal Tuhan. Yang kedua adalah kerinduan. Ya, kerinduan kita akan Tuhan harus terus dijaga. Ya, apa sih yang membuat kerinduan kita itu bisa berkurang akan hal-hal yang rohani, berkurang akan hal-hal yang surgawi? Di dalam 1 Yohanes 2:16-17 dikatakan di sana, Bapak Ibu, sebab semua yang ada dalam dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging. Nah, ini yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Ini keinginan ya. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, ego, sombongan, ya, bukanlah berasal dari Bapa. Itu bukan dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua keinginan ini akan apa? Merusak, mengganggu hasrat, kerinduan kita akan Tuhan. Ya, mata kita jaga, daging kita jaga, kemauan keinginannya ini banyak. Jangan ikuti terus, jangan ikuti keinginan daging kita yang membuat kita kehilangan hasrat, kerinduan akan Tuhan. Karena keinginannya adalah keinginan yang apa? Duniawi, pemuasan hawa nafsu. Jangan diikuti apa? Kesombongan, keangkuhan. Ya, mata ini. 3 hal inilah yang ditawarkan oleh iblis kan kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, keinginan daging. Ya, bagaimana dikatakan batu berubah menjadi roti. Ya, apa yang diinginkan oleh manusia, hal-hal yang materi. Bukan tidak perlu Bapak Ibu, semua kita perlu itu. Ya, semua orang membutuhkan itu. Tetapi kalau itu menjadi hasrat terbesar, keinginan terbesar, ya, keinginan daging, keinginan mata, Yesus dibawa memperlihatkan semua dunia ini dan semua keindahannya. Perhatikan, ya, ada banyak orang yang mereka, ya, berusaha mencari kesenangan, melihat apa saja yang bisa dilihat oleh mata mereka, menyenangkan mata mereka. Tetapi itu semua tidak dapat memuaskan kehidupan kita sebagai manusia. Keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang dalam diri kita ini, yang kita pikir itu akan membuat kita rasa cukup. Kalau aku punya ini, aku punya itu, aku rasa cukup, aku rasa puas. Kalau aku dihormati, dihargai, kalau aku dipandang, ya, kalau aku punya mobil tertentu, rumah di kompleks tertentu, maka itu menjadikan aku cukup dan puas. Apakah puas dan cukup? Enggak. Raja Salomo dalam pengkhotbah, dia mengatakan bahwa dia membangun istana yang besar-besar. Dia tidak menghalangi matanya melihat apapun. Bagaimana dia hidup dengan apa? Keinginan-keinginan daging, bahkan seks.
Tetapi apa? Dia bilang semua sia-sia, sia-sia. Karena memang dalam diri kita ada satu rongga yang tidak akan pernah cukup dan puas, dimasukkan apapun, diisi apapun, dan tempat itu sebenarnya hanya rongga. Tempat itu adalah tempat di mana Tuhan harusnya yang menjadi kerinduan dalam kehidupan saya dan saudara. Memang tidak mudah di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, di mana orang hanya memuaskan hasrat, kerinduan mereka, kemauan mereka, ego mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jagalah kerinduan saudara, kerinduan akan Tuhan. Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan apa? Dipuaskan. Tidak ada yang dapat memuaskan hidup kita di dunia ini seperti kebenaran Kristus yang akan membuat kita menjadi penuh, menjadi kelimpahan di dalam Dia. Tetapi kerinduan ini harus dibangun supaya yang kita rindukan adalah kebenaran, yang kita rindukan adalah Kristus, yang kita rindukan adalah hal-hal yang rohani, hal yang bersifat kekal, bukan hanya yang sementara ini. Mazmur Bani Korah pasal 42 dikatakan, dia seperti rusa yang merindukan sungai, yang merindukan air. Benar-benar ada satu keinginan, kerinduan. Ini harus dibangun dalam kehidupan kita. Keinginan berdoa, kerinduan berdoa, kerinduan membaca Alkitab, kerinduan beribadah, kerinduan melayani. Itu terus harus dijaga, dibangun dalam kehidupan kita. Amin ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan kita terus rindu akan Tuhan, dengan kita merindukan hal-hal yang rohani, kebenaran, ya, lapar, haus, benar-benar menginginkan, benar-benar merindukan. Kalau Anda haus, maka Anda akan segera cari air, benar-benar ingin dipuaskan. Kalau Anda lapar, akan cari makan supaya Anda kenyang. Dan kita pun harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, akan Tuhan. Dan itu tandanya kerinduan kita akan hal-hal yang rohani itu membawa kita kepada pengenalan demi pengenalan akan Kristus. Jadi hati-hati dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Biarlah kita membangun kerinduan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerinduan untuk mengenal Dia, ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bukan cuma sekedar berkat, bukan cuma sekedar hal yang baik, tetapi bahkan di tengah-tengah penderitaan kita menghendaki merindukan Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, aku tahu tidak ada yang kebetulan. Lewat ini engkau memperkenalkan dirimu. Biarlah di tengah sakit penyakit ini, kerinduanku akan Tuhan tidak menjadi sirna. Kerinduanku untuk melayani tidak berkurang. Karena aku tahu bahwa semua hal yang terjadi di dalamnya engkau sedang memperkenalkan dirimu, menyatakan dirimu kepadaku. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang kedua, kerinduan. Kemudian apalagi yang kita harus miliki dalam kehidupan kita? Kita harus bangun. Yang pertama tadi keintiman. Yang kedua kerinduan. Yang ketiga namanya apa? Kesungguhan. Ya, kesungguhan artinya benar-benar serius. Ya, benar-benar sungguh-sungguh. Ya, kata kesungguhan ini berbicara tentang dengan segenap hati. Ya, dengan tekun. Ya, dilakukan dengan apa? Serius. Mengikut Tuhan itu harus serius, Bapak Ibu. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan itu harus sungguh-sungguh, harus tekun kita lakukan, harus dengan segenap hati kita. Kalau Anda beribadah,
Jangan beribadah setengah hati, maka Anda akan kehilangan berkat-berkat rohani. Kalau Anda dengar firman, jangan setengah hati. Fokusnya jangan teralihkan ya oleh handphone lah, oleh tukang bakso yang lewat depan rumah, tukang siomay yang teriak, apa saja. Orang yang sungguh-sungguh dia akan mengarahkan segenap hatinya, serius menggali kebenaran demi kebenaran, ya, menggali firman Tuhan. Bahkan kalau Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti, ya, riset, penelitian itu membutuhkan apa? Kesungguhan, keseriusan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun. Perhatikan ini, bertekun. Ya, kalau Anda lihat arti kata sungguh-sungguh dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada kata tekun juga di sana definisinya. Bertekun artinya sungguh-sungguh di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sama-sama katakan, sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan itu adalah hal yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Di kitab Hosea pun dikatakan yang Tuhan inginkan adalah apa? Kasih setia dan pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal? Seriuslah, sungguh-sungguhlah, tekunilah. Dalam perjalanan imanmu tahun 2022 ini, makin sungguh-sungguh, makin serius, dengan segenap hati. Untuk apa? Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Ya, kata meneliti, ya, tentu Anda tahu bagaimana kalau diadakan penelitian membutuhkan waktu. Makanya kalau Anda baca Alkitab, tanda orang yang sungguh-sungguh dia nggak mau terburu-buru. Ya, dia tidak membacanya hanya sekedar ya jadwal, hanya sekedar karena apa? Ada program gereja, enggak. Tapi dia akan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, dengan serius mencoba untuk mengenal apa sih yang Tuhan mau dari kebenaran ini. Apa sih yang Tuhan mau ya atas kehidupanku? Apa sih yang Tuhan mau ketika aku menemukan satu kebenaran? Itu yang Tuhan inginkan. Kesungguhan hati kita. Tuhan itu sungguh-sungguh dengan kita. Dia nggak main-main dengan kita. Dia serius, sangat serius. Sehingga Yesus datang ke dunia ini. Dia menderita, rela menderita. Kenapa? Dia memang serius. Dia memang sungguh-sungguh. Dia memang apa? Dengan segenap hatinya. Dia tekun dikatakan menanggung penderitaan, menanggung salib. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan kita pun karena kuasa ilahi Kristus dalam diri kita, sehingga memampukan kita untuk serius, untuk sungguh-sungguh ketika kita mendengar firman, belajar firman, berdoa, apa saja. Ada satu kerinduan, aku harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya aku semakin mengenal Tuhan. Supaya pengenalanku akan Tuhan semakin dewasa, ya, semakin bertumbuh. Dan ketika ada tantangan, cobaan, masalah, berkat, kita tidak tinggalkan Tuhan. Karena kita sudah bertumbuh makin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Dulu mungkin kita mengenal Tuhan ketika kita sakit, disembuhkan. Ketika kita bangkrut, usaha kita diberkati. Pengenalan kita akan Tuhan masih hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan tidak mau Anda mengenal Dia hanya karena berkat yang Anda terima. Tuhan ingin Anda mengenal Dia pribadinya, bukan fasilitasnya,
bukan berkatnya, tapi Allah itu sendiri. Seketika seperti Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Karena banyak orang dengan persepsinya, dengan definisinya, dengan pengertiannya, ya, mengartikan siapa itu Tuhan. Pengenalan mereka, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Musa. Tapi menurut kamu, karena pengenalan itu sesuatu yang personal. Anda mungkin punya orang tua Kristen, tapi pengenalan Anda akan Tuhan, iman saudara diwariskan, tapi pengenalan Anda harus secara personal, menurut kamu. Itulah sebabnya Tuhan membawa kita kepada satu pengalaman-pengalaman hidup untuk memperkenalkan dirinya. Karena itu kita harus belajar sungguh-sungguh, serius, tekun, mengenal Dia dengan segenap hati kita. Karena umat yang mengenal Allah itu menjadi umat yang kuat. Dan bukan cuma kuat, tapi umat yang mengenal Allah adalah umat yang akan bertindak. Daniel 11 ayat 32b. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2022 ini. Segala sesuatu bisa terjadi. Kita nggak pernah memikirkan akan menghadapi suatu musim kehidupan seperti kita menghadapi virus COVID-19 ini. Tetapi inilah realitanya. Tetapi pengenalan akan Allah menjadikan Anda kuat. Bukan cuma kuat, tapi Anda tetap bertindak, melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Karena kita tahu dan mengenal Tuhan, Dia menara yang kuat. Kita tidak akan lari kemanapun. Kita tidak akan mencari pertolongan ke tempat yang lain. Tetapi kesanalah orang benar, orang yang mengenal Tuhan, berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu jemaat GB Muara Karang dikasihi Tuhan, ada 3K yang saya sampaikan hari ini supaya kita semakin mengenal Tuhan, knowing God, semakin mengalami Dia dalam kehidupan kita. Yang pertama, keintiman. Bangunlah persekutuan secara pribadi, waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Hati-hati dengan apa? Waktu Anda yang tersita hanya untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, kerinduan. Jaga kerinduan saudara. Yang kuingini, yang kurindukan hanya Engkau Tuhan. Nyanyikan, katakan hasratmu, cintamu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kesungguhan. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tidak waktunya lagi kita apa? Berleha-leha, bermain-main. Tapi seriuslah, sungguh-sungguhlah untuk mengenal Tuhan. Berikan waktumu, berikan keseriusanmu, perhatianmu, belajar, studi Alkitab. Kita sekarang punya tools yang begitu banyak. Di internet, aplikasi-aplikasi Alkitab, terjemahan-terjemahan, wow, berlimpah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh, mereka akan semakin mengenal Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami bisa bersama-sama beribadah dimanapun umat-Mu berada. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami bertumbuh makin dewasa dalam pengenalan akan Kristus yang membawa kami kepada keserupaan dengan Kristus. Dengan Kristus. Terima kasih apa yang hamba-Mu sharingkan hari ini. Biar kiranya Roh Kudus menerjemahkan, berbicara lebih kuat, sehingga kebenaran ini hidup nyata, real dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu itu hidup, Firman-Mu itu berkuasa. Biarlah firman itu terus meresapi setiap hati dan kehidupan kami, sehingga kami sadar karena anugerah-Mu kami diselamatkan, dan dalam anugerah-Mu kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan umat-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GBI Muara Karang, dan juga saudara-saudara Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Sampai kepada hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita baru saja disegarkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya tadi, yaitu Bapak Pendeta Yoel Manalu MTH, yang hari ini mengambil satu judul, yaitu Knowing God atau pengenalan akan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita semuanya makin hari makin mengenal akan Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik? Ada 3 perkara yang dijelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama, kita harus membina keintiman kita dengan Tuhan. Dan perkara yang kedua, yaitu kita harus punya kerinduan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita punya kesungguhan yang harus serius dengan Tuhan. Itulah inti dari firman Tuhan hari ini yang menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita punya karakter menjadi seperti Kristus. Terima kasih pada hambanya Bapak Yoel Manalu yang telah memberkati kita semua. Saudara-saudara, sekarang marilah kita akan berdoa untuk bangsa negara dan juga buat kita semua di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan dan pemeliharaanmu serta perlindunganmu yang terus-menerus kepada kami. Sehingga pada hari ini ya Bapak, kami boleh dikuatkan lagi oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajar kepada kami semua umat-Mu untuk bisa lebih lagi mengenal padamu ya Allah. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapak, Engkau berkati pada hamba-Mu Bapak Pendeta Yoel Manalu MTH yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Berkati pelayanan, berkati keluarga, dan juga berkati gerejanya ya Bapak. Tuhan, kami juga mau terus berdoa buat situasi pada saat ini ya Bapak, di mana kalau kasus-kasus Omikron di mana-mana tempat mulai meningkat tajam ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan dan belas kasihan-Mu buat kami semua, terutama bangsa Indonesia, supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus seperti bulan-bulan yang lalu ya Tuhan. Kami butuh perlindungan yang daripada-Mu. Biarlah pengampunan-Mu Engkau berikan kepada kami semua, bukan hanya di Indonesia, tetapi semua orang, semua manusia di muka bumi ini Engkau ampuni dan Engkau pulihkan ya Bapak, sehingga kami boleh mengalami pemulihan di segala bidang kehidupan kami. Itulah yang menjadi pengharapan dan doa kami selalu kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu, akal budi yang dari surga terus menyertai kepada para pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka boleh ada di dalam pimpinan-Mu untuk terus memimpin bangsa dan negara Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik. Bahkan di mana-mana tempat juga Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya pandemi ini bisa berkurang dan malah bisa berakhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang selalu menjadi pengharapan dan menjadi kekuatan buat kami ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan kesetiaan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya dan yang selalu diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.